Izin memperkenalkan diri, nama saya Gerald Ilyas Manuel Gultom dan NPM 231506101. Saya dari kelas PSTIA. Sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dalam matkul jaringan komputer, yaitu untuk mencari tahu tentang topologi jaringan dari sebuah perusahaan atau organisasi di dunia. Di sini saya memilih untuk menganalisa topologi jaringan dari perusahaan CP Merah Putih. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Eh, jari- Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan, sehingga dapat saling berkomunikasi antara satu sama lain. Di dalam jaringan ini, berbagai informasi ditukar, dan juga program-program dan perangkat keras dapat digunakan antara satu komputer dengan komputer lain yang berhubungan ini. Lalu, untuk topologi adalah suatu cara untuk menghubungkan komputer eh, dari yang satu dan lainnya sehingga membentuk suatu jaringan baru. Yang paling banyak digunakan untuk mengimplementasikan topologi ini adalah eh, topologi bus, topologi token ring, dan star network. Masing-masing dari eh, jenis-jenis topologi ini mempunyai khas dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, apa fungsi dari topologi? Yaitu pertama untuk mengatur alur dari komunikasi data. Jadi untuk sebelum terhubung, data itu tidak memiliki alur yang jelas. Maka dengan topologi ini, eh, komunikasi data ini dapat diatur dan ditentukan bagaimana data yang dikirim dari satu perangkat ke lainnya. Misalnya dari satu komputer A harus masuk ke suatu pos terlebih dahulu, lalu bisa masuk ke komputer B atau cara-cara lainnya. Lalu yang kedua adalah mendukung kinerja jaringan. Eh, Pemilihan topologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi jaringan. Misalnya untuk eh, perangkat yang banyak, mungkin dibutuhkan topologi yang satu daripada lainnya karena kemudahannya dalam menjaga menjaga stabilitas dalam eh, menhandle data yang banyak. Lalu yang ketiga adalah mempermudah perawatan dan troubleshooting. Eh, Kalau sudah tahu apa topologi jaringan yang digunakan, maka engineer akan dengan mudah menentukan masalah yang ada dan juga dapat mengetahui di mana mereka bisa memperbaiki masalah tersebut, misalnya di pusatnya atau pada cabang-cabangnya. Lalu ini ada 4 jenis topologi yang bisa saya rangkum, yaitu topologi bus, semua perangkat terhubung ke kabel utama yang berfungsi sebagai eh, jalur data. Topologi ini rentan terhadap kemacetan jika banyak perangkat yang aktif. Lalu topologi star, di mana perangkatnya terhubung ke perangkat pusat seperti hub atau switch. Kelebihannya, kalau ada satu perangkat yang gagal, tidak akan mengganggu perangkat lainnya karena terhubungnya langsung kepada perangkat pusat. Lalu yang ketiga adalah topologi ring, di mana perangkat-perangkatnya disatukan membentuk lingkaran. Jadi data yang masuk atau data yang keluar itu eh, berjalan dalam satu arah dalam lingkaran tersebut. Tapi jika salah satu saja perangkat itu rusak, maka itu akan mengganggu alurnya sehingga putaran dan arus itu terganggu semua. Lalu ada topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lain yang akan menciptakan banyak aliran data. Eh, Topologi ini sangat bagus untuk mengalirkan data, tapi karena jika satu jalur gagal, maka ada
alur lain yang dapat dilalui oleh data. Lalu pada CV merah putih tadi, saya mendapat dari referensi jurnal, saya mendapat ilustrasi topologi fisiknya, di mana di sini ada internet, lalu di sini ada router, firewall, gateway, load balance, switch manageable, switch one, BTS 16C, gateway UMM, office LAN, dan server VM. Mungkin saya akan coba menjelaskan dikit di mana eh, internet eh, ah, di topologi ini, internet diambil dengan menggunakan router. Lalu dari router ini akan masuk ke firewall untuk menjaga keamanan di dalam sistem. Lalu di sini di gateway akan diatur lalu lintasnya di mana jaringan yang dibutuhkan untuk segmen mana. Lalu di sini ada load balance yang digunakan untuk membagi lagi eh, beban tersebut. Lalu switch manageable yang berfungsi untuk mengatur eh, menghubung antar perangkat dan kemampuan manajemen VLAN dan traffic control. Lalu di sini di bawah kiri ada server VM yang mendapat Ethernet dari tadi yang gateway AMP dan gateway UMM yang akan menangani berbagai layanan internal seperti hosting aplikasi, database lainnya. Sini ada Office LAN juga yang bisa terhubung ke berbagai perangkat. Lalu di sini ada BTS 16C yang akan dapat untuk lebih lanjut memperpanjang koneksi. Dan kemungkinan besar ini akan menjadi wireless. Lalu di sini ada topologi logis dari CV ini, di mana internet diambil dengan menggunakan backbone Premanet dan menuju ke router. Lalu eh, dari router ini masuk ke dalam firewall seperti tadi yang sudah saya jelaskan akan untuk menjaga keamanan. Lalu masuk ke main gateway di mana internet ini akan didistribusikan. Lalu load balance seperti tadi untuk mendistribusikan ulang. Di sini ada mikrotik atau manageable switch yang mana sebagai pengatur lalu lintas dan pembagian jaringan. Di sebelah kanan bawah ada BTS 16C yang saya bilang tadi untuk memperpanjang jaringan ke area yang lebih luas. Lalu di sini di bawah kiri, di bagian kiri ada eh, server-server yang meminta internet itu tadi yang yang dituju oleh internet. Jadi proxy MP, IT, air control, stream, dan proxy MM ini adalah server yang diminta database-nya dan diminta data-datanya. Eh, saya mengambil ilustrasi dan penjelasan tadi dari Jurnal Analisis Performa dan Desain Jaringan Komputer menggunakan Top-Down Network Design Studi Kasus pada CP Merah Putih yang dipublish oleh yang dibuat oleh Muhammad Nur Ihsanto dan Handoyo Widinugroho. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai topologi jaringan, baik itu logis dan fisik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.